Nah, kalau untuk tips nih Bu, kepada orang tua yang saat ini mungkin ingin membangun rasa gemar membaca kepada anak, apa yang mungkin bisa dilakukan? Kalau untuk tips sih saya sarankan ya, yang paling utama itu bahan bacaannya dulu ya. Bahan bacaannya dulu ada. Terus kita mungkin bisa juga pada saat anak-anak usia masih dini itu mengunjungi toko-toko buku ya. Jadi mereka punya ketertarikan melihat, meskipun mereka belum bisa membaca, tapi kan melihat gambar mereka sudah mulai ada rasa tertarik. Karena saya alami betul anak saya yang pertama itu dulu karena sering ke perpustakaan. Terus kalau misalnya karena perpustakaan hanya bisa meminjam, akhirnya dia lari ke toko buku. Dari toko buku itu mereka bisa beli buku, membeli buku, terus sudah itu jadi keinginan hanya pinjam 1 minggu itu terobati dengan membeli buku di toko buku. Terus pada akhirnya keinginan mereka itu ada untuk memiliki gitu bahan bacaan yang memang mereka suka, seperti itu. Jadi diawali dengan ketertarikan dulu, Ya, memperkenalkan betul. bentuk fisiknya si buku itu dulu, baru akhirnya anak memiliki rasa ingin memiliki, Ya, betul. gitu ya Bu ya. Nah itu kan untuk anak Bu. Nah gimana nih kalau untuk orang yang sudah dewasa, dari awal dia udah tidak terbiasa untuk baca buku. Nah ini masih punya kesempatan nggak sih Bu untuk bisa menjadi menyukain buku? Kalau untuk kalangan dewasa ya satu-satu cara ya ini Mbak ya, kita sebetulnya sudah mulai menerapkan juga mencari apa sih yang menjadi kebutuhan informasi mereka. Jadi misalnya nih kelompok ibu-ibu yang memang hobinya pada sesuatu kerajinan atau misalnya membuat masak-masakan, kita menyiapkan buku-buku yang terkait dengan keterampilan memasak atau keterampilan menjahit seperti itu. Jadi sebetulnya buku itu akan berperan kalau misalnya memang itu jadi kebutuhan informasi mereka. Kalau bukan kebutuhan informasi mereka, mana mereka mau baca? Maksudnya ibu-ibu yang hanya ibu rumah tangga biasa disodori buku politik kan jelas tidak nyambung kan. Iya, karena pasti lebih memilih buku cara memasak ya Bu ya. Nah kalau Ibu sendiri ada nggak sih Bu komunitas mungkin yang dibangun dari kantor Ibu atau ibu-ibu di sekitar kompleks untuk supaya meningkatkan kegemaran membaca? Kalau di lingkungan kelurahan saya ada namanya, jadi setiap hari libur itu ada kelompok anak-anak yang dikumpulkan, terus nanti ada kegiatan semacam mengarang bebas ya, kadang juga ada mengarang puisi seperti itu. Jadi mereka aktivitasnya itu hanya pada saat hari libur aja. Pada hari libur saja. Dan untuk saat ini cukup banyak minat yang masuk kepada komunitas tersebut? Sebetulnya dulu sebelum pandemi cukup banyak ya, tapi belakangan ini agak mengendor ya, karena alasan berkerumun atau apa seperti itu. Apakah pernah dilakukan Bu? Kan kalau sekarang karena masa pandemi itu kan banyak yang dilakukan dari online kalau kita katakan. Nah ini apakah ada upaya dilakukan untuk online supaya tetap komunitas ini berjalan? Kecenderungannya lebih ke ini ya, karena yang kita rekrut itu kan anak-anak kecil ya. Jadi kadang-kadang dari ibunya yang kurang mendukung ya. Karena kan harus dibimbing sama ibu seperti itu. Sementara ibu punya kesibukan yang lain juga seperti itu. Iya. Nah berbicara tentang pandemi nih Bu, pada saat pandemi yang terakhir ini, apa sih Bu yang paling mungkin berubah baik dari di keluarga, aktivitas yang dilakukan, terus kebiasaan ibu di keluarga atau bapak, bisa diceritakan Bu? Kalau kita lebih cenderung ke arah berkumpul itu agak berkurang ya sekarang ya. Jadi aktivitas tuh kadang-kadang cuma say hello lewat media sosial aja, sudah itu selesai sampai di situ. Jadi kita tidak terlalu sering melakukan aktivitas bersama ya. Nah untuk saat ini anak-anak masih banyak kan belajar online kah Bu? Ya, rata-rata masih. Rata-rata banyak belajar online. Nah, kebetulan anak saya kan tinggal yang bungsu aja ya, yang belum selesai sekolahnya. Yang bungsu sekolahnya sekarang udah di tingkat berapa Bu? Sekarang sedang skripsi ya. Oh yang bungsu ya.
Nah, kalau yang bungsu sendiri sempat ada komplain Kak Bu dalam kondisi belajar online yang cukup sudah lama ini gitu. Itu gimana sih Bu? Mungkin dari pola ini ya Mbak, apa namanya, pada saat mereka harus bertemu dosen seperti itu mungkin agak lost ya. Agak kurang interaksinya, agak lama ya. Seperti misalnya lewat WA tapi kan dibacanya lama, seperti itu aja sih. Keluhan-keluhan yang wajar sebenarnya. Nah, caranya supaya Ibu bisa memberikan pengertian kepada anak dalam kondisi yang bisa dibilang tidak normal seperti sebelumnya itu seperti apa? Saya kadang ini Mbak ya, memberi mereka sebetulnya bukan faktor ketidakpedulian dosen sebenarnya ya. Cuman kadang-kadang anak juga harus berusaha untuk lebih aktif misalnya seperti itu. Sekarang ini kan situasi pandemi seperti ini membuat kita juga ada rasa was-was untuk berinteraksi dengan orang. Tapi saya sudah terapkan ke anak saya yang bungsu ini, apapun yang memang dosen berikan, yaitu harus kitanya yang lebih berusaha lebih keras untuk menyelesaikan semuanya. Oke. Ibu, ini sebentar lagi kan kita ini sudah mau menjelang hari besar, ada tahun baru, menjelang tahun baru. Nah, pemerintah juga udah mencanangkan adanya PPKM level 3 untuk supaya mengatasi kalau ada nanti lonjakan. Nah, kalau dari keluarga Ibu sendiri gimana? Adakah kekhawatiran terhadap hal tersebut, Bu? Kalau kekhawatiran sih cukup ada ya, cukup ada. Cuman pada saat kita beraktivitas hanya satu yang menjadi pegangan kita, bahwa kita melakukannya sesuai dengan prokes, itu aja. Kalau misalnya masalah sakit dan penyakit itu kan dari Allah, Mbak. Nah, kan kalau Bapak ini kita betul-betul menjaga, cukup tinggi ya, Bu, di betul. luar. Meskipun waktu pandemi masih keluar juga aktif. Hari Bu? Minggu besok mau ke hari Sabtu ya, mau ke Garut katanya, ada panggil ke sana. Lalu apa, Bu? Kemarin baru dari Bandung. Terus beberapa hari sebelumnya dari Gorontalo juga. Memang aktivitas Bapak nggak ada berubah sih selama pandemi. Oh gitu, tetap aktif ya Bu. Tetap Lalu aktif. apa sih tips Bu supaya maksudnya tetap fit gitu dalam kondisi sekarang? Apalagi kan Bapak itu banyak harus keluar kota. Apa yang paling sering Ibu ingatkan kepada Bapak? Yang paling sering saya ingatkan sih, Bapak lebih banyak minum suplemen ya di kantornya itu. Lebih banyak minum suplemen, terus udah gitu ya saya selalu mengingatkan untuk pada saat aktivitas sudah selesai istirahat. Terus ada hal-hal tertentu sih yang istilahnya kadang kita tidak sarankan, tapi Bapak itu suka minum-minum ini Mbak, apa sih namanya, minuman-minuman yang menurut orang katanya untuk mencegah penyakit itu, semua dijalani. Minuman-minuman tradisional kayak jahe gitu yang orang banyak sempat konsumsi pada saat pandemi di awal-awal. Kalau Ibu sendiri seperti apa untuk menjaga kesehatannya? Saya cukup minum vitamin. Vitamin dengan sama berpikir suplemen sehat ya. juga itu sudah sehat, Mbak. Oke. Ibu, terakhir untuk menutup sesi diskusi kita kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada perempuan-perempuan yang ada di rumah yang sedang menonton saat ini? Kalau untuk perempuan di seluruh Indonesia, bahwa membaca itu, meskipun kita sudah berada di era teknologi informasi, akan tetapi buku itu masih merupakan hal yang perlu. Karena membaca itu bisa meningkatkan ilmu pengetahuan, bisa juga menghilangkan rasa stres, dan bisa menjadi hiburan untuk kita juga. Karena ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah ada habisnya untuk digali. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Siti sama-sama. Judiarsi atas informasinya. Sudah berdiskusi banyak hal dengan kita. Sukses dan sehat selalu Ibu. Amin, amin. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami pada Cerita Wanita kali ini. Saya Gesmi Sitanggang pamit undur diri dan sampai jumpa.